Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Untuk para sahabat semuanya, untuk kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan 7 ciri-ciri atau tanda-tanda diikuti oleh khodam leluhur. Nah, seperti apa dan bagaimana ya? Tentunya kita sudah sangat tahulah ya bahwasannya di dalam dunia spiritual banyak orang yang beranggapan dan mempercayai, meyakini bahwasannya khodam leluhur itu ada dan akan menitis kepada anak cucunya. Nah, bagaimana kita bisa mengenalinya? Salah satunya ciri-ciri daripada orang yang diikuti oleh khodam leluhur. Satu itu kepekaan batinnya itu sangat luar biasa. Walaupun orang tersebut ini tanpa belajar yang khusus, tanpa tirakat yang khusus ya, walaupun hanya sebentar, itu khodam daripada leluhur ini akan membuka peluang atau membuka takbir-takbir gaib kita. Jadi salah satunya itu kepekaan kebatinannya itu sangat-sangat luar biasa, dan kepekaan itu memang suatu bukti bahwasannya itu adalah diikuti oleh khodam leluhur. Nah, yang kedua adalah pemikirannya itu sangat dewasa ya. Sangat dewasa dari umurnya. Semuanya umurnya 10 tahun, tapi khodam leluhur ini sudah mengikutinya. Itu bahkan bisa seakan-akan pemikirannya itu seperti 25 tahun, bahkan 35 tahun. Karena apa? Karena di dalam khodam leluhur ini tuh sudah bersama kakeknya dulu ya, sehingga tahu betul ini kakeknya seperti apa. Jadi kebijaksanaannya, pola pikirnya itu sangat dewasa. Ini salah satu dari ciri-ciri orang yang memang di situ ada khodam daripada leluhurnya. Yang ketiga, memang ciri-ciri ketiga adalah bila mana pergi kemana seakan-akan itu pernah di situ. Entah itu seakan-akan kayak mimpi. Tuh, ya, jadi khodam leluhur ini memang selalu mendampingi dan memberikan kayak bayangan di masa lampaunya. Itu apalagi kalau khodam-khodam itu khodam daripada leluhur yang udah tua. Nah, yang keempat adalah ciri-ciri orang yang memang diikuti oleh khodam leluhur. Orangnya ini ada bisikan-bisikan yang datang. Jadi sering mendapat bisikan di sini tuh angker ya. Kepekaan itu juga sama ya. Nanti mau ada bencana apa, nanti mau ada bencana terhadap dirinya ya, bukan bencana alam yang besar. Ya, jadi suatu ada peringatan, ada bisikan untuk memberitahukan. Itu salah satunya memang dibisikin oleh khodam leluhur itu. Jadi kepekaan kebatinannya itu hampir semua terbuka. Tuh. Nah, yang kelima adalah ada tanda-tanda khusus ya. Apalagi itu kalau leluhurnya itu memang leluhur yang seorang petapa, seorang wali seumpamanya ya, atau seorang kiai. Nah, di situ pasti di dalam tubuh si orang yang tertitisi itu ada tanda-tanda yang tentunya berbeda lah dengan orang lain. Tanda khusus. Karena apa? Karena semua leluhur-leluhur ini mengasih tanda khusus kepada anak cucunya, apalagi yang di situ leluhurnya itu memang sebagai orang-orang spiritual tingkat tinggi. Nah, yang keenam tentunya ciri-ciri yang keenam ini yang kemanapun itu bisa merasakan energi-energi daripada orang lain dan tahu nih
orang lain seperti apa, energinya negatif atau tidak. Nah, itu salah satu juga yang diikuti oleh ciri-ciri khotam leluhur. Nah, ini juga sangat di dalam dunia spiritual sangat dibutuhkan, sehingga kita bisa merasakan energi orang lain ini negatif atau tidak, dan tahu juga nih ya, khotam leluhur ini akan memberitahukan kepada kita apakah memang orang itu berniat jahat, niat buruk. Nah, ini biasanya khotam leluhur ini selalu siaga terhadap kita. Biasanya itu mendampinginya lah. Nah, apalagi SP ini ya, apalagi SP satu rupining itu ya pastinya lah. Bukan hanya 1-2 ribuan khotam-khotam yang ada di Nusantara ini ya turut serta mendampingi daripada beliau. Ya, jadi memang orang-orang yang didampingi oleh oleh khotam leluhur ini, kalau memang sudah benar-benar menyatu itu bisa mengendalikan ya. Tapi kalau memang awal-awal itu ya marah, gampang tersinggung. Tetapi kalau memang sudah menyatu, sudah bisa mengendalikan energinya, itu akan menjadi kebijaksanaan. Jadi bijaksana dan tentunya akan sangat-sangat disegani oleh orang-orang lain. Apalagi itu khotam daripada leluhur yang berupa macan itu pasti kemanapun akan menjadi sebuah energi kita itu akan terpancarkan, terus akan disegani oleh musuh-musuh, dan teman-temannya juga akan segan lah menghormatinya. Ini apakah bisa berdampak negatif terhadap diri kita? Ya kalau memang awal khotam leluhur itu mendatangi kita atau menitis kepada kita, itu ya dampaknya itu ya itu tadi, paling gampang emosi, gampang marah ya, dikit-dikit tanpa sebab itu marah karena energinya itu sangat-sangat besar, biasanya seperti itu. Nah, yang ketujuh, untuk orang yang didampingi oleh khotam daripada leluhur, ya salah satunya itu tidak mudah untuk kena santet, kena guna-guna, kena pelet ya. Kalau perempuan biasanya itu kan selalu mimpi juga ya, mimpi bertengkar, bertarung dengan orang-orang, dengan makhluk-makhluk jahat. Itu salah satunya juga ciri daripada kita itu didampingi oleh kodam-kodam daripada leluhur-leluhur kita. Sehingga itu menggambarkan, mengaplikasikannya itu biasanya itu kadang lewat mimpi juga. Sehingga ya memang apa yang dikatakan oleh para narasumber terkait dengan ciri-ciri khotam leluhur seperti itu. Nah, setelah mendapat di dalam alam mimpi juga sering berkelahi, tetapi tidak pernah itu kalah. Ya, tidak pernah itu kalah. Karena apa? Khotam leluhur itu memang sifatnya itu sangat tua. Bahkan mungkin 7 keturunan kita baru ketitisan, 7 keturunan baru kita bisa merasakan, ya. Dan selalu dalam kebatinannya itu, dalam ilmu spiritualnya itu sangat mendalaminya, ya. Salah satunya juga sangat mendalami ilmu spiritual. Karena apa? Karena di dalam khotam leluhur ini ya memang dulunya kakeknya itu juga seorang spiritual, mungkin juga seorang jawara lah, seorang pejuang. Sehingga apa? Biasanya kalau memang khotam leluhur itu seorang pejuang, leluhurnya itu, kita juga kalau dititisin itu juga akan seorang pejuang. Kalau leluhurnya dulu adalah seorang seniman, ya biasanya kita juga akan terjun dalam seniman, maupun itu seni lumping, atau seni tradisional juga. Karena tentunya akan membawa kita terhadap dunia-dunia di masa lampau itu. Itu salah satu daripada ciri-ciri orang yang dimana di situ diikutin oleh kodam leluhur kita, ya. Jadi kebijaksanaannya itu akan ada nih kalau memang sudah menyatu, ya, menyatu terhadap kita semua. Jadi kodam leluhur ini sudah menyatu sehingga dalam pemikirannya kita itu sangat bijak dan tidak pernah, kalau udah sempurna ya, tidak pernah itu gampang meremehkan orang lain,
gampang merendahkan orang lain. Yaitu yang tadi saya sebutkan, pemikirannya itu jauh lebih dewasa daripada umurnya. Ya, ada bisikan, atau bisikan itu yang artinya itu ada suatu memberikan lah informasi-informasi terkait dengan di dalam dunia spiritual, ya, tidak mudah disantet, ya, tidak mudah untuk diguna-guna, disegani oleh lawan maupun dihormati oleh kawannya sendiri. Itu. Jadi memang apakah sangat penting dalam khodam leluhur, apakah bisa dibuang? Ya, untuk kalau memang khodam leluhurnya itu sifatnya yang positif, ya tentunya akan menjadi mengarahkan kita terhadap dunia yang positif juga. Tapi kalau memang khodam leluhur itu sifatnya negatif, ya, kalau memang itu seumpama nenek moyang kita itu adalah penganut ilmu hitam, ya tentunya kita akan terjerumus dalam dunia hitam juga, ya. Itu bisa menipu, bisa apa namanya, berpura-pura atau seperti apalah. Karena sifatnya itu akan membawa kita, menjerumuskan kita kepada dunia yang negatif. Jadi tergantung apakah kita itu diikuti khodam leluhur yang sifatnya positif. Kalau sifatnya positif tentunya akan mengarahkan kita untuk jauh lebih positif kembali, jauh dalam perilaku kita, keseharian kita itu sangat-sangat positif dan banyak disenangi oleh masyarakat, lingkungan maupun teman-teman yang mendampinginya itu. Nah, kalau yang negatif yaitu tadi tetap mengarahkannya itu ke dunia-dunia yang negatif. Ya, malas beribadah, adanya itu membenci orang, sifatnya iri dengki, ya, yang tentunya ingin melakukan sesuatu yang bersifat itu tidak baik. Nah, apakah kita bisa melihat khodam leluhur kita dengan mediator, seumpamanya dengan anak indigo? Ya tentunya bisa, ya, bisa juga. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwasannya melihat khodam leluhur itu dengan tanda-tanda seperti itu yang sudah sangat paten. Nah, untuk meyakinkan lagi mungkin dengan mediator, atau dengan mediator seumpamanya kita memanggil mediator dari jin luar nih, masukan apakah khodam kita itu jauh lebih kuat, jauh lebih dihormatin, atau seperti apa. Ini berbicara terkait dengan dunia perkhodaman atau khodam daripada leluhur, ya. Apalagi Satrio Piningit, kalau kita berbicara Satrio Piningit itu mah jauh, ya. Semua khodam itu tunduk kepada beliau, ya, dan akan menjadi pengikut-pengikut daripada beliau. Jadi seperti itu, ya, untuk 7 ciri-ciri orang itu didampingi atau diikuti oleh khodam leluhur kita. Ya, mudah-mudahan ya bisa bermanfaat. Mohon untuk dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Salam santun, salam hormat dari tim Padepokan Lauka Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.